Hai, tidak terasa kita sudah berada di tahun ajaran yang baru. Artinya kita sudah berada di kelas yang baru, ataupun sudah ada di jenjang pendidikan yang baru. Kita pun diperhadapkan dengan materi-materi yang baru. Tidak juga begitu juga dengan pembelajaran matematika wajib. Untuk kelas 10 kita akan mulai dengan materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Tetapi sebelum kita membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu konsep dari nilai mutlak itu sendiri. Nah, kita perhatikan masalah berikut ini. Seorang tukang bangunan hendak menyusun dinding dari batu bata, dari kiri ke kanan dan dari bawah ke atas, dengan ukuran dinding yang tersedia yaitu ukuran untuk satu bidang 6 meter dikali 4 meter. Nah, jika ukuran batu bata yang tersedia yaitu ukuran 20 dikali 12 dikali 10, maka dapatkah kita membantu tukang bangunan ini untuk menghitung berapa banyak batu bata yang akan dibangun atau disusun secara horizontal dan berapa banyak batu bata yang hendak disusun secara vertikal dengan ukuran dinding yang ada. Nah, jika awalnya si tukang bangunan ini menyusun dari kiri ke kanan untuk horizontal, apakah perbedaannya dengan disusun dari kanan ke kiri? Bedakah jumlah susunan batu bata? Atau dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah? Bedakah susunannya? Nah, dari masalah yang kita dapatkan tadi ada beberapa informasi yang kita peroleh. Pertama, ukuran dindingnya yaitu 6 meter dikali 4 meter panjang dikali tinggi. Sedangkan untuk batu bata ukurannya yaitu 20 dikali 12 dikali 10 cm. Nah, untuk 12 cm karena ini bicara tentang lebar dari batu bata, maka kita tidak akan hiraukan ukurannya. Yang akan kita hitung adalah ukuran panjang dan ukuran tinggi yaitu 20 kali 10 cm. Nah, perhatikan bahwa di sini ada perbedaan satuan antara dinding dan batu bata. Dinding satuannya meter, sedangkan batu bata satuannya sentimeter. Dengan demikian, ukuran kalau kita konversi ke meter, ukuran batu bata yang kita miliki yaitu 0,2 dikali 0,1 meter. Nah, untuk susunan ke kanan atau untuk susunan secara horizontal, kita menggunakan ukuran panjang dari batu bata dan ukuran panjang dari dinding. Ukuran panjang dari dinding kita ketahui sepanjang 6 meter, sedangkan ukuran batu bata adalah 0,2 meter. Sehingga banyaknya batu bata yang dapat kita gunakan untuk menyusun dinding sejauh 6 meter yaitu 6 dibagi 0,2 sama dengan 30 buah batu bata. Sedangkan untuk vertikal yang kita ketahui bahwa tinggi dari dinding 4 meter, tinggi dari batu bata 0,1, maka banyaknya batu bata yang dapat kita gunakan yaitu 4 dibagi 0,1 sama dengan 40 buah batu bata. Nah, dari sini kita peroleh bahwa banyaknya batu bata yang disusun secara horizontal sebanyak 30 buah, sedangkan secara vertikal sebanyak 40 buah batu bata. Nah, bagaimana kalau tadi dia susun dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, bagaimana jika dia menyusun dari kanan ke kiri secara horizontal? Apakah ada perbedaan? Nah, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika kita susun dia dari kiri ke kanan sebanyak 6 batu bata, dan kemudian kita susun dari kanan ke kiri, maka kita akan memperoleh banyaknya batu bata yang disusun itu untuk jarak yang sama itu sama. Begitupun dengan ketika kita menyusun dia secara vertikal. Maka ketika kita susun dari bawah ke atas dan kita susun dari atas ke bawah, banyaknya batu bata yang dibutuhkan itu sama. Nah, disinilah konsep nilai mutlak bahwa jarak dari 0 ke A itu akan selalu sama, dari kiri ke kanan sama dengan 0 ke negatif A jaraknya. Itulah konsep nilai mutlak. Selanjutnya kita perhatikan bagaimana menentukan nilai mutlak pada berikut. Misalkan kita diminta untuk menentukan berapa besar nilai dari mutlak 4. Maka pertama kita harus mencari titik atau nilai 4 pada garis bilangan. Kemudian sesuai definisi tadi atau konsep tadi, kita ukur jarak antara 0 dan 4 ada berapa satuan. Nah, ketika kita hitung, kita peroleh sejauh 4 satuan. Maka nilai mutlak dari 4 sama dengan 4.
Selanjutnya yang kedua, nilai mutlak dari 3 per 2. Kita cari bilangan 3 per 2 pada garis bilangan, kemudian kita hitung berapa jaraknya dengan 0. Maka kita peroleh jarak antara 0 dan 3 per 2 sama dengan 3 per 2, yang artinya nilai mutlak dari 3 per 2 itu sama dengan 3 per 2. Nah, bagaimana dengan nilai mutlak dari 0? Nah, jarak antara suatu benda dengan dirinya sendiri itu tidak ada jarak atau nilainya selalu 0. Maka nilai mutlak dari 0 sama dengan 0. Dan yang keempat, nilai mutlak dari min 4, kita cari min 4 pada garis bilangan, maka kita peroleh jarak antara 0 dan min 4 itu adalah positif 4. Dengan demikian, nilai mutlak dari min 4 itu sama dengan 4. Nah, di sini kita akan memperoleh definisi dari nilai mutlak, atau kita tuliskan definisi 1.1, mutlak X itu akan selalu sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan 0 dan sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Kita perhatikan contoh yang berikut ini. Tentukan mutlak X plus 2 untuk X bilangan real. Nah, untuk menentukan ini kita mengingat kembali materi yang telah kita pelajari pada jenjang pendidikan sebelumnya di SD dan SMP tentang bilangan real. Bilangan real itu terdiri atas bilangan rasional dan irasional, atau hampir keseluruhan dari bilangan yang biasanya kita pelajari. Kita misalkan X plus 2 itu sama dengan 0. Maka kita akan peroleh X itu sama dengan negatif 2. Karena X ditambah 2 sama dengan 0, maka kita akan peroleh berapa ditambah 2 nilainya 0. Ya benar, negatif 2. Sehingga bentuk dari mutlak X plus 2 ini dapat kita tuliskan sebagai X plus 2 jika X lebih dari sama dengan min 2, dan min X plus 2 jika X kurang dari min 2. Ini berdasarkan definisi 1.1 yang kita peroleh sebelumnya. Nah, sekarang berapa nilai dari X plus 2 berdasarkan apa yang sudah kita dapatkan sekarang. Nah, kita perhatikan tabel berikut. Maka kita akan peroleh jika X-nya lebih dari sama dengan min 2, persamaannya menjadi X plus 2, maka nilai-nilainya adalah min 2 untuk X, min 1, 0, 1, 2, karena lebih dari sama dengan min 2, maka X plus 2-nya sama dengan min 2 tambah 2 dapat 0. Jadi nilai mutlak dari X plus 2 untuk X sama dengan min 2 sama dengan 0. Min 1 kita peroleh min 1 tambah 2 sama dengan 1. 0 kita peroleh 0 tambah 2 sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk X kurang dari min 2, kita akan memperhatikan di min dari X tambah 2. Kemudian kita ganti-gantikan nilai X-nya. Perhatikan bahwa kurang dari min 2 itu akan dimulai dengan min 3 dan seterusnya untuk bilangan bulat ya. Kita substitusi, maka akan diperoleh min dari min 3 tambah 2 sama dengan min dari min 1 sama dengan positif 1. Min 4 sama dengan min dari min 4 plus 2 sama dengan min dari min 2 sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, di sini kita peroleh bahwa setiap harga dari nilai mutlak itu selalu 0 dan positif. Tidak pernah negatif. Karena ini berbicara tentang jarak. Jadi, nilai mutlak A atau ditulis mutlak A itu adalah jarak antara A dengan 0 pada garis bilangan. Yang kedua, definisi dari nilai mutlak X itu akan selalu sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0, dan sama dengan min X jika X kurang dari 0. Demikian pembahasan kita untuk konsep nilai mutlak. Sampai bertemu di video selanjutnya tentang persamaan nilai mutlak. Nantikan videonya. Terima kasih.